Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah berbahagia pada hari ini, jumpa kembali dengan Inspirasi Islam Channel, yang semoga dengan adanya channel ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menjadi lebih baik, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, ya, termasuk kami semuanya. Teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan melanjutkan kembali tentang bulan Dzulhijjah. Kalau sebelumnya teman-teman bisa menyaksikan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan amalan utama di awal bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan utama di bulan Dzulhijjah? Yuk kita simak. Yang pertama, amalan utama adalah puasa. Disunahkan untuk memperbanyak puasa di tanggal 1 hingga 9 Dzulhijjah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baiknya amalan soleh. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "An ba'di azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qalat kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a dzulhijjati wa yauma asyura'a wa thalathata ayyamin min kulli syahrin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah, pada hari Asyura 10 Muharram maksudnya, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Bagi orang yang tidak berhaji, dianjurkan untuk menunaikan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Qatadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syamu yaumi Arafata ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu wa syamu yaumi asyura'a ahtasibu 'alallahi an yukaffiras sanatal lati qablahu." Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa Arafah lebih utama daripada puasa Asyura. Di antara alasannya, puasa Asyura berasal dari Nabi Musa, sedangkan puasa Arafah berasal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan utama di bulan Dzulhijjah yang kedua adalah takbir dan zikir. Termasuk amalan soleh juga adalah takbir, tahlil, tasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika bertakbir di masjid dan tempat-tempat lainnya. Imam Bukhari rahimahumullah menyebutkan, wa qala Ibnu Abbas wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tasyriqi. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yahrujani ila suqi fi ayyamil ashri yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima wa kabbara Muhammad bin Aliyin khalfan nafilah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini berarti takbir itu tidak hanya pas ketika malam takbir bulan Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, tapi sebelumnya juga boleh untuk bertakbir, berzikir dengan suara yang keras, karena ini merupakan juga amalan utama. Amalan utama yang ketiga adalah menunaikan haji. Hal yang paling afdal ditunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji ke Baitullah. Ya, meskipun ya tentu bagi yang mendaftar menunggu antrian dan tentu menunggu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang keempat adalah memperbanyak amalan solih. Sebagaimana keutamaan hadis Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya, dari situ menunjukkan dianjurkannya memperbanyak amalan sunnah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian amalan solih yang kelima adalah berkurban di hari Nazar atau 10 Dzulhijjah. Di hari Nahar 10 Dzulhijjah, di hari Nahar 10 Dzulhijjah, dan hari Tasyrik disunahkan untuk berkurban sebagaimana kita ketahui ini adalah syariat yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diadopsi di dalam Islam sebagai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah banyak bertobat. Termasuk yang ditekankan pula di awal bulan Dzulhijjah adalah bertobat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindak zalim terhadap sesama. Nah, kita semuanya tentu tidak ada yang pernah merasa bahwa dirinya terbebas dari dosa, sehingga jalan terbaik adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan kemudian memohon ampun terhadap apa yang menjadi dosa-dosa kita, dan seraya tidak akan mengulangi, berupaya tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Demikian teman-teman semuanya tentang amalan-amalan di 10 hari pertama yang utama di bulan Dzulhijjah, khususnya tahun ini 1445 Hijriah. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang menjadi amalan-amalan utama tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.